wabarakatuh. Welcome to podcast. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu seorang mahasiswa IAIN Kudus sendiri. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita sambut aja ya. Ini dia Mas Arya Firmansyah. Bertepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi ya, Pak. Kalau ya monggo Mas. Ini mau dipanggil Mas, Abang atau Sayang boleh? Waduh. Aduh, jangan salting ya, mohon maaf. Lapak saya, Pak, itu. Oh, Pak. iya. Panggil nama aja Arya gak apa itu? Oh iya. Mas Arya mungkin boleh kenalin dulu ke teman-teman, nama mungkin. Oke, siap. Baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Lukmansyah. Saya dari Blora ya, harus itu enggak? Loh kok nanya saya? Kan Anda yang lahir. Gimana? Siap, mohon maaf. Baik bilang ya. Nama saya Muhammad Arya Lukmansyah. Saya berasal asli dari Blora dan saya sekarang menjadi mahasiswa IAIN Kudus. Nah, sekarang saya kebetulan itu di prodi BKI atau Bimbingan Konseling Islam gitu ya, Pak. Oke, Mas Arya kalau boleh tahu nih, kan asalnya dari Blora sendiri ya? Betul. Kenapa sih milih kuliah di IAIN Kudus gitu? Aduh, Kan maksudnya rada jauh gitu. Kalau dibilang milih, sebenarnya saya nggak milih di IAIN Kudus, Pak. Oh. Target pertama saya itu di UI, Pak. Oh, Sebenarnya keren. Tapi karena terbentur realita dengan keadaan kemampuan saya seperti ini, ya akhirnya saya diterimanya itu di IAIN Kudus. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah pokoknya. Yang penting kuliah Ya, gitu. yang penting kuliah, nyenengin orang tua lah itu. Ya. Pak. Oke, Mas Arya sendiri ini kan jurusan BKI nih. Iya, betul BKI. Kalau boleh tahu, kenapa sih milih jurusan BKI? Apakah ingin menerawang teman-teman yang suka ngutang gitu? Itu mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang kenapa saya ngambil jurusan BKI itu bisa dilihat dari latar belakang saya saat waktu SMA itu, Pak. Karena dulu saya itu agak bisa dibilang agak bandel. Oh. Dan saya sering dipanggil untuk masuk ke ruangan BK. Wah, Nah, maka dari itu saya timbul kesadaran untuk bisa mengobati orang lain dengan masuk bimbingan konseling Islam itu sendiri, Pak. ya alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Itu juga alasan utama saya sebenarnya, Oh. alasan utama untuk masuk BKI. Kalau misalkan di kuliahan sendiri tuh mungkin ada nggak sih pengalaman yang mungkin kurang gak enak gitu selama kuliah atau gimana? Pengalaman yang kurang gak enak ya mungkin pengalaman UKT ya, Pak. Oh iya, benar sekali. Saya sangat terpukul dengan UKT segitu ya, Pak. Soalnya kan saya dari orang desa dan pendapatan ya mungkin tidak jauh lah dari UMR, bahkan di bawah UMR kan. Iya. Lalu dibenturkan dengan keadaan tersebut. Jadi sebelum kuliah itu mempunyai banyak pertimbangan yang sangat ini, kuliah atau enggak dan akhirnya dengan modal nekat dan ikhtiar lah kalau bahasanya itu. Ya saya memberanikan diri untuk ikut kuliah dengan UKT, ya lumayan lah itu, Pak. Alhamdulillah sekarang diperlancar ya. Ya itu. Kalau boleh tahu nih, untuk nanti selesai lulus kuliah, Mas Ri kan ngambil BKI ya. Ya. Nanti mungkin mau kerja di mana? Mau jadi HRD atau gimana? Tentunya untuk target ke depan setelah lulus, saya target lulus itu semester 8. Oh. Itu sangat saya targetkan. Amin ya, kabul ya. Amin. Kabul. Berdoa aja. Berdoa aja sama. Iya. Nah, setelah tujuan saya untuk masuk BKI itu tentunya saya ingin menjadi konselor. Oh, konselor. Konselor, kalau tren-tren sekarang itu orang yang mendengar curhatannya Oh, orang-orang iya. gitu, Pak. Trennya itu seperti itu. Jadi saya ingin menjadi konselor dan setelah lulus nanti saya akan menempuh pendidikan apa ya namanya? Penjurusan kalau profesi untuk konselor 2 tahun. mau kuliah lagi? Ya, itu Oh. niat saya awal itu, Pak. Lintah. Untuk Tanya- nerusin kuliahnya lagi, mau terusin di sini lagi atau mau pindah ke UI? Mimpi pertamanya kan? Ya, mimpi pertama di UI. Iya. Tapi kebetulan yang di kampus ini kan belum ada jenjang untuk profesi itu di konselor. Iya. Adanya itu paling dekat di Semarang. Jadi ya minimal Semarang, maksimal UI lagi lah, Pak. Iya. Ya, kita doain aja ya teman-teman ya. Semoga Mas Arya ini tercapai Amin lah. cita-citanya. Amin. Apa ya? Mau ngobrolin apa lagi nih? Bebas, kalau ngobrolin kampus terus sepertinya bosen ya, Pak. Iya ya. Kalau gitu aja. Oh, mau tahu tentang saya? Enggak usah. Oh, nggak usah. Nah, itu di balik itu aja, kamera aja nanti. Hai. Boleh. Nanti calling ya. Wah, siap. Boleh. Mungkin Mas Arya mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman gitu. Kayak mungkin pengalaman hidup selama kuliah,
terus suka dukanya jauh dari orang tua gitu. Iya, siap. Ngomongin pengalaman saat waktu saya pertama kali ke Kudus ya, itu agak lucu dan agak sedih campur baur lah itu. Soalnya saya di Kudus itu tidak punya saudara, tidak punya kenalan dan sebagainya. Jadi resiko anak rantau ya. Resiko anak rantau. Saya kesini itu sebagai orang independen, Iya. nggak punya siapa-siapa itu. Boleh calling-calling nih Mas nih calon independen nih. Itu. Nah, saya waktu kesini itu sangat bingung mau hubungin siapa. Nah, akhirnya saya tekadkan, beranikan diri untuk nyari kos pertama kali itu. Oh iya. Sebetulnya kan saya ini sebenarnya orang introvert gitu, nggak berani berinteraksi orang. Sama saya. Kok gitu sih? Nah, saat itu saya beranikan diri untuk nyari kos dan saya hidup di kos itu kayak orang bingung kayaknya, Pak. Oh. Sampai saya berada di titik yang paling lucu itu. Apa nih kalau boleh tahu? Saking seringnya saya makan nasi goreng Loh? dan tidak tahu lauk apa seterusnya itu saya pakai nasi lauk nasi goreng. Nah, Waduh. itu kan belum pernah ada itu. Pertama kali penemuan makhluk hidup kayak itu. Yang penting tuh anak kos itu kenyang ya. Terus kenyang penting itu Iya. paling penting pokoknya. Dan untuk pengalaman yang saya bisa katakan untuk pencapaian saya itu saya berhasil mengatasi introvert saya dan saya rasa saya sudah cukup bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru. Oh iya, saya dengar kan Mas Arya ini itu ya masuk organisasi eksternal kampus ya? Betul, eksternal. Kalau boleh kampus. tahu itu apa, Mas? Saya kebetulan itu masuk eksternal kampus organisasi kemahasiswaan yang bernama HMI, Mbak, atau Himpunan Mahasiswa Islam. Hebat. Wah, itu Harus dicontoh. Sebetulnya saya masuk itu ya karena saya ingin menantang diri saya sendiri. Oh, Apakah iya. saya bisa berproses lebih dari biasanya atau enggak? Dan alhamdulillahnya saya kuat berproses dalam situ. Gitu, Mbak. Kan Mas Arya sendiri kan introvertnya. Karena saya juga introvert. Kadang kalau ketemu orang baru itu rada susah gitu loh deketnya. Iya, betul. Itu tuh cara mengatasinya gimana? Apalagi kan ya, kalau yang saya dengar Mas Arya ini berhasil jadi ketua Ya, HMI. enggak ketua, Mbak. Kepala di salah satu bidang gitu. Oh. Nah, Kalau untuk- boleh tahu ini apa nih itu kan? untuk tips-tips dari saya pribadi ya untuk mengatasi keintrovertan itu ya beranikan diri lah, memberikan tantangan kepada diri saya sendiri, mulai dari tahap yang paling basic atau yang paling tinggi. Kita mulai dari yang paling basic, semisal ajak kenalan orang. Iya. Nah, itu kita tantang. Kalau biasanya kalau anak introvert itu kan enggak nanti saya takut gini. Nah, itu kita tantang dengan beranikan diri itu tadi. Jadi penantangan kepada diri sendiri itulah sangat penting untuk mengubah introvert itu sendiri, Mbak. Oh, berarti dari kemauan kita sendiri Iya, ya buat harus ngubah mau. itu. Betul, sangat penting itu, Mbak. Keren nih. Lumayan lah. Aduh, mau ngobrolin apa ya? Saya bingung nih. Apa ya? Mungkin itu ya masuk tadi kan saya hanya baru membahas mengenai tips-tips untuk mengatasi Oh, introvert iya. tadi kan. Nah, belum setelah itu saya diajak gabung untuk berproses di HMI. Oh. Nah, saya rasa HMI itu sangat tepat lah untuk diri saya sendiri. Soalnya di HMI itu terkenal dengan kebebasan berpikir dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan kebetulan saya ya agak orang suka yang kebebasan gitu. Oh iya. Jadi di HMI sangat menawarkan untuk mewadahi kita untuk berproses, untuk mengasah kemampuan soft skill ataupun hard skill kita. Terutama di HMI saya, yaitu di HMI Komisariat Dakwah Usuluddin itu sangat mewadahi itu, di mana melatih public speaking dan gaya penulisan atau penulisan karya ilmiah. Di HMI saya itu juga ada website, Mbak. Nah, itu gunanya agar teman-teman kadernya itu bisa nyaman dan melatih hard skill ataupun soft skill mereka pribadi. Kalau boleh tahu website-nya apa nih? Wah, nggak apa-apa ini, Mbak. Di sini nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa biar Jadi sekalian belajar. jadi di sini ya teman-teman. Website Nanti Kang Edit jangan lupa ya Kang Edit ya. Website kita itu HMI Dakus. Nah, itu bisa Nah, dicari. catat tuh. Dicatat ya, itu bisa dicari di Google. Nah, itu berisikan kegiatan-kegiatan kita mulai dari sosial kemasyarakatan, mulai dari kita berdiskusi dan lain sebagainya itu tercantum di dalam website itu semua. Kalau Mas Arya sendiri ini kan Iya. PKI ya? Iya, PKI. Pernah nggak sih ada temen yang gitu apa ya kayak bimbingan konseling gitu curhat gitu ya? Sering itu, Mbak. Oh Wah, sering. Wah ini pasti anak-anak BK ini pasti sering ngalamin. betul, saya itu dikira saya itu bisa mengatasi masalah Oh itu. iya, padahal masalah enggak. sendiri aja udah berat ya. Saya masih belum selesai dengan diri saya sendiri juga, ya Allah. Tapi disuruh mengatasi masalah orang lain itu kan sebenarnya agak berat sih. Kalau boleh tahu biasanya nih paling sering curhat tentang apa? Apakah
masalah hidup, terus masalah hubungan dengan pacarnya gitu. Yang paling sering dari umur segini ya, umur 20 itu paling sering itu ingin curhat mengenai masalah percintaan lah gitu. Nih kalau boleh tahu pasti udah pacaran Padahal belum saya ya? itu belum pernah pacaran, Mbak. Aduh. Tapi niat saya Ini langsung boleh ya juga. nih ya, boleh ya. Boleh. Itu sering untuk disuruh dengerin curhat orang-orang pacaran, ada yang pacaran, ada yang broken home, masalah keluarga, masalah pertemanan dan lain sebagainya. Kan di bimbingan konseling itu atau sebagai konselor itu kan kita hanya mengarahkan bagaimana seorang klien ataupun orang yang mempunyai masalah itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan ke jalan yang benar itu. Kalau saya mau nanya nih, kalau Mas Arya sendiri kan ngambil jurusan BKI karena tadi alasan yang tadi ya. Iya, karena. Nah, terus kan seperti yang saya tahu, BKI itu kan pasti sering banget mendapatkan mata kuliah yang berhubungan sama psikologi. Betul. Nah, ini nih buat misalkan nih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin yang lagi bimbingan skripsi atau stres karena ngerjain tugas atau gimana nih, Mas Arya boleh dikasih tip nih. Wah, untuk yang masalah Menurut Mas Arya aja. siap. Kalau masalah seperti itu ya, mengenai stres ataupun yang lainnya, itu bisa kita kategorikan ke dalam hal yang di dalam kendali kita. Jadi kita harus mengatur jadwal yang bisa kita apa namanya ya, kalau bahasa ininya saya agak lupa itu, yang penting teratur gitu. Kita harus mengatur jadwal yang sekiranya itu dapat kita laksanakan. Semisal menyusun judul, setiap hari kita mempunyai target untuk setiap hari, satu harinya mempunyai target untuk membuat 1 lembar ataupun 2 lembar. Nah, itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ketika kita sesuai dengan kemampuan kita, otomatis stres itu tidak akan muncul. Kalau itu sesuai dengan kemampuan. Kalau untuk Mas Arya sendiri nih, yang udah punya mungkin pengalaman dari materi-materi kuliah psikologi, itu kalau misalkan lagi menghadapi stres mungkin karena dosen, tugas, atau mungkin dari misalkan mungkin lagi kurang baik gitu hubungan sama temennya, itu tuh ngatasinnya tuh gimana gitu? Karena jujur saya kadang kalau saking stresnya, saya biarin aja gitu. Wah, kalau gitu mungkin untuk anak-anak zaman sekarang dengan permasalahan seperti itu, solusinya itu healing ya, Pak. Oh, healing ya. Saya juga perlu healing ini Tapi kalau nggak pede juga sama aja, Mas. Soalnya setiap manusia atau setiap orang itu kan mempunyai healing takarannya masing-masing. Kalau saya healing paling favorit saya itu ngelamun, Mbak. Oh, ngelamun ya. Karena anak introvert banget betul yang sekali. ngelamun ya. Ketika saya ngelamun itu, wah bebas, pikiran saya mau kemana-mana itu berarti kebebasan saya sudah dapat. Jadi masalah lupa semua itu kalau pas ngelamun itu. Ya, saya juga sama. Kalau mau tidur, aduh besok makan apa ya? Nah, itu. Terus uang kos ini gimana ya? Anak introvert banget nih. Sedikit tips ya untuk mengatasi kejenuhan dengan tugas, stres dengan tugas, dinamika dengan teman-teman, problematik teman-teman itu saya alihkan ke merenung tadi itu. Setiap malam jam 11 di teras itu, wah, merenung itu sudah nikmat sekali itu, Pak. Healing paling terbaik lah itu. Apa ya namanya? Memikirkan masalah hidup ya. Wah, betul sekali itu. Oke. Nah, udah di penghujung ya, waktu nih, sayang banget ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang layar nih. Gampang kali itu, Pak. Paling-paling ya, Mas ya. Ya. Oke guys, itu dia konten kita kali ini. Wah, kita dapat banget nih pengajaran hidup yang banyak dari Mas Arya sendiri. Mulai dari mengatasi masalah ya, terus gimana sih cara kita anak-anak introvert yang bisa mengeluarkan pede gitu terhadap orang lain. Oke, Mas Arya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya. Saya sudah terima kasih. Semoga kuliahnya diperlancar, semuanya diperlancar dan amin. Dan mudah-mudahan bisa nanti ngelanjutin S2-nya. Amin. Amin. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di channel Circle. Dadah.